Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Sari, NPM 1911100100189. Saya mahasiswa dari jurusan PGMI kelas H semester 4. Dari kelompok 1 akan menyampaikan lembar observasi keterampilan proses sains pada kelas 1 MI atau SD yang bertemakan benda dan sifatnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tahapan-tahapan keterampilan proses sains. Baiklah, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan keterampilan proses sains dan indikator tahapan keterampilan proses sains. Yang pertama itu ada mengamati atau observasi. Indikator tahapan KPS-nya itu menggunakan sebanyak mungkin indera dan mengumpulkan atau menggunakan fakta-fakta yang relevan. Yang kedua itu ada mengelompokkan atau klasifikasi. Indikator tahapan KPS-nya itu mencari perbedaan dan persamaan, mengontraskan ciri-ciri dan membandingkan, mencari dasar penggolongan. Yang ketiga itu ada menafsirkan atau interpretasi, di mana indikator tahapan KPS-nya itu menghubungkan hasil-hasil pengamatan, mencatat setiap pengamatan dan menyimpulkan. Yang keempat itu ada meramalkan atau prediksi, di mana indikator KPS-nya itu menggunakan pola-pola hasil pengamatan dan mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada keadaan yang belum diamati. Yang kelima itu ada sains mengajukan pertanyaan. Indikator tahapan KPS-nya itu bertanya mengapa, apa, atau bagaimana, bertanya untuk meminta penjelasan, dan bertanya untuk berlatar belakang hipotesis. Yang keenam itu ada berhipotesis. Indikator tahapan KPS-nya itu kita dapat mengetahui bahwa ada yang lebih dari satu kemungkinan penjelasan dari suatu kejadian dan menyadari bahwa suatu penjelasan itu perlu diuji pada kebenarannya. Selanjutnya, tahapan-tahapan KPS yang ketujuh itu ada mencatat penelitian atau percobaan, di mana indikator KPS-nya itu menentukan alat, bahan, dan sumber yang akan dipakai, menentukan variabel atau faktor tertentu, dan menentukan apa yang diamati, diukur, dan ditulis. Kemudian kita menentukan apa yang akan dilaksanakan berupa langkah-langkah. Tahapan-tahapan KPS yang ke-8 itu menggunakan alat dan bahan. Indikator tahapan KPS-nya itu kita memakai alat dan bahan dan mengetahui bagaimana menggunakan alat dan bahan tersebut. Yang ke-9 terakhir itu ada menerapkan konsep. Indikator tahapan KPS-nya itu kita mengungkapkan konsep-konsep yang telah dipelajari dari suatu situasi baru dan menerapkan konsep pada pengalaman baru untuk kita jelaskan apa yang sudah terjadi. Selanjutnya, indikator pengamatan. Yang pertama, itu ada ciri-ciri benda dan sifatnya. Aspek yang diamati itu dapat mengidentifikasi benda yang ada di lingkungan sekitar berdasarkan ciri melalui pengamatannya. Skor kategorinya itu 3. Yang kedua, itu ada ciri-ciri benda dan sifatnya, seperti bentuk, benda, dan permukaan benda. Aspek yang diamati itu dapat membedakan bentuk benda dan permukaan benda. Skor kategorinya itu 2. Yang ketiga itu ada ciri-ciri benda dan sifatnya, seperti ukuran, benda, warna, dan bau. Aspek yang diamati itu dapat menjelaskan bentuk, ukuran, warna, bau, benda, suatu objek. Skor kategorinya itu 1. Yang keempat itu ada kegunaan benda, di mana aspek yang diamati itu dapat mengemukakan pendapat tentang kegunaan benda. Skor kategorinya 3. Yang kelima itu ada kegunaan benda. Aspek yang diamati juga dapat mengajukan pertanyaan terkait kegunaan benda-benda di sekitar. Skor kategorinya 2. Yang keenam itu ada benda yang tidak berubah bentuk dan dapat berubah bentuk. Aspek yang diamati itu kita dapat mengemukakan pendapat benda yang tidak dapat diubah bentuknya dan tidak dapat diubah bentuknya. Skor kategorinya itu 1. Yang ketujuh itu benda yang tidak berubah bentuk dan dapat berubah bentuk. Aspek yang diamati dapat menentukan alat, bahan yang akan digunakan, objek pengamatan, serta dapat menentukan langkah-langkah kerja. Skor kategorinya itu 3.
Yang kedelapan itu ada benda yang tidak berubah bentuk dan dapat berubah bentuk. Aspek yang diamati itu dapat menggunakan alat dan bahan. Skor kategorinya itu 2. Yang terakhir itu ada benda yang tidak berubah bentuk dan dapat berubah bentuk. Aspek yang diamati itu dapat menggunakan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam suatu situasi baru serta dapat menerapkan konsep pada pengalaman baru untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Skor kategorinya itu 1. Keterangan pada skor kategori 3 itu sangat baik, 2 baik, 1 cukup, dan 0 tidak baik. Itulah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata perbuatan, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.